Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama mendengarkan puji-pujian yang saya akan nyanyikan. Lagu ini mengatakan, "Ajarilah aku mengasihimu ya Tuhan dengan semua sikapku." Kiranya pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama, kita mau mengampuni meskipun orang selalu dan suka menyakiti hati kita. Ampunilah dia, seperti Bapa yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Ajarlah ku mengasihimu dengan semua sikapku, agar ku dapat memaafkan orang yang menyakitiku. Seperti firman-Mu berkata, ampunilah mereka yang telah bersalah kepadamu, seperti Bapa telah mengampunimu. Hidup di dalam nama-Nya, haruslah kita berubah. Karena di dalam nama-Nya selalu ada pengampunan. Lihatlah Yesus yang telah mati bagi dosa kita. Karena kasih-Nya kita beroleh pengampunan-Nya. Seperti firman-Mu berkata, ampunilah mereka yang telah bersalah kepadamu, seperti Bapa telah mengampunimu. Hidup di dalam nama
namanya, haruslah kita berubah. Karena di dalam namanya selalu ada pengampunan. Lihatlah Yesus yang telah mati bagi dosa kita. Karena kasih-Nya kita beroleh pengampunan. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik membalas kejahatan dengan kebaikan. Dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 37. Demikian. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus,
Pada hari ini firman Tuhan sangat indah bagi orang-orang percaya yang telah menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Namun akan sulit bagi orang-orang yang berpura-pura menjadi pengikut Yesus atau orang yang mengaku menjadi muridnya namun tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh guru agung itu. Apalagi bagi orang fasik atau orang munafik atau orang yang sama sekali tidak mau percaya kepada Kristus. Yesus tidak akan pernah memberikan suatu perintah yang tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Yesus telah lebih dahulu melakukan hal yang paling berat yang tak mungkin dilakukan oleh manusia. Itulah kasih Yesus, kasih agape. Dia rela mati, berkorban untuk kita agar kita diampuni dari dosa-dosa kita. Dan Yesuslah yang menggantikan kita untuk menerima hukuman kekal sehingga kita dapat menerima kehidupan yang kekal. Kasih Yesus inilah sebagai karakteristik Allah, yakni Allah itu kasih dan Allah sendiri ingin agar kasih itu juga menjadi karakteristik manusia. Karena apa? Karena kita adalah gambar Allah, imago Dei. Sifat-sifat ataupun karakter Allah akan diturunkan kepada manusia. Sehingga manusia dapat meniru, meneladani Allah di dalam hidup manusia itu. Jadi jika Yesus membicarakan kasih, maka dia juga membicarakan tentang pengampunan dan damai sejahtera. Frame segitiga inilah yang dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dapat kita terima sebagai ajaran demi ajaran oleh Yesus ini? Pertama adalah kasihi musuhmu. Dalam ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Di sini Yesus tidak mewakili tokoh siapapun di dunia ini. Akan tetapi sebagai Tuhan dia berbicara langsung menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa ajaran itu berasal dari dirinya. Bukan menurut orang lain, kata si A atau si B, bukan mewakili orang lain. Tetapi kamu yang mendengarkan aku. Kata-kata ini adalah kata-kata asli dari Yesus yang mempunyai wibawa dan otoritas, kalimat perintah dan norma-norma hidup. Kasihilah musuhmu. Bagi orang Yahudi, biasa hukum yang berlaku bagi mereka pada waktu perjanjian lama juga pada waktu zaman Yesus adalah hukum lex talionis, yaitu hukum pembalasan. Seperti gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dan pada perkembangan berikut muncullah hukum kompensasi, yakni menuntut mengganti rugi. Jadi gigi yang copot tadi bisa digantikan dengan gigi palsu dan lain sebagainya. Namun Yesus berada di tengah kedua hukum ini, yaitu hukum kasih. Itu sebabnya Yesus katakan kasihilah musuhmu. Karena sebelumnya hukum yang berlaku adalah kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesus memperbaharui hukum itu dengan jelas dan akan tetapi lebih kontras lagi bahwa musuh harus dikasihi.
Ada satu ilustrasi. Di suatu daerah tinggal dua keluarga yang hidup berdekatan. Tetangga yang satu bekerja sebagai pemburu dan yang lainnya sebagai petani. Keluarga petani akhir-akhir ini dibuat kesal dengan tingkah keluarga pemburu. Anjing pemburu yang biasa selalu ada dalam kandang seringkali dikeluarkan sehingga menginjak-injak tanaman dari petani tersebut. Sudah beberapa kali keluarga petani ini berbicara dengan keluarga pemburu tersebut. Tetapi sepertinya masukan itu tidak digubris. Bahkan si pemburu selalu memasang muka angker setiap berpapasan dengan si petani itu. Karena merasa permintaannya tidak dihiraukan oleh si pemburu, maka si petani berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada hakim yang ada di kota. Supaya masalah ini diselesaikan secara hukum saja. Ketika si petani mengutarakan permasalahannya yang terjadi antara dirinya dengan si pemburu kepada hakim, sang hakim menjawab, memang masalah ini kamu di pihak yang benar. Dan bisa saja saya menjatuhkan hukuman kepada si pemburu. Tapi coba dipikirkan terlebih dahulu, nanti ketika si pemburu sudah bebas dari hukuman, kamu akan menambah satu musuh dalam hidupmu. Apakah tidak bisa kamu memikirkan untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada si pemburu itu? Mendengar jawaban hakim itu, si petani merasa kecewa. Dia merasa aneh dengan jawaban itu. Kenapa hal yang sudah jelas permasalahannya tidak segera mau ambil tindakan? Tapi dia berpikir lagi bahwa perkataan hakim itu ada benarnya juga. Dalam perjalanan pulang, si petani berpikir kira-kira perbuatan baik apa yang dia akan lakukan kepada si pemburu yang sangat menjengkelkannya itu. Si petani ingat dia punya beberapa ekor anak domba yang masih kecil dan lucu-lucu. Dia berpikir kalau anak domba ini yang seekor diberikan kepada anak si pemburu yang masih kecil, tentu anak itu akan senang, pikir si petani. Sampai di rumah, si petani buru-buru mengambil seekor anak domba, dipilihnya yang paling lucu dan sehat. Kemudian dia bergegas pergi ke rumah si pemburu dan memberikan anak domba itu kepada anak pemburu yang sedang bermain di halaman depan rumahnya. Wah, begitu senangnya anak pemburu itu dengan anak domba itu. Hampir seharian anak domba itu diajaknya bermain setiap hari. Tapi ada yang mengganggu kala anak pemburu bermain dengan anak domba itu. Karena anjing pemburu selalu mengancam anak domba setiap saat manakala anjing itu keluar dari kandangnya. Melihat hal tersebut, si pemburu menjadi was-was. Dan dia segera memasukkan kembali anjing pemburu itu ke kandangnya. Dia tidak ingin mengecewakan anaknya yang senang bermain dengan anak domba itu. Nah, sejak itu maka anjing pemburu selalu dimasukkan ke dalam kandang setiap pulang berburu. Dan tidak dibiarkan berkeliaran lagi. Dan dengan demikian si petani pun merasa lega karena gangguan anjing pemburu pun sudah bisa diatasi. Sang pemburu pun bisa tersenyum manakala berpapasan dengan si petani dan keduanya mulai bisa saling bertegur sapa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, makna cerita ini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingatlah selalu, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Firman Tuhan dalam ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?
orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Membalas dendam berarti kita sendiri dikalahkan oleh kejahatan itu. Kejahatan tidak akan pernah dapat dikalahkan dengan kejahatan. Apabila kebencian bertemu dengan kebencian yang lebih besar, ia hanya akan meningkat. Tetapi apabila ia bertemu dengan kasih, suatu anti racun telah ditemukan. Jalan satu-satunya yang benar untuk memusnahkan musuh ialah dengan menjadikannya teman. Seperti yang dilakukan oleh petani itu. Yang kedua, kita harus berbeda dengan dunia ini. Bagian Alkitab ini mengandung dua kenyataan mengenai etika Kristen. Etika Kristen itu bersifat positif. Ia tidak terdiri dari perintah jangan melakukan, tetapi justru lakukanlah. Artinya, Yesus memberikan kepada kita hukum utama yang menghendaki kita berbuat kepada orang lain sebagaimana yang kita inginkan mereka perbuat kepada kita. Banyak tulisan di luar Alkitab hukum ini muncul dalam bentuk gaya negatif. Hillel, seorang rabi besar, diminta oleh seseorang untuk mengajarkannya seluruh hukum Taurat secara singkat. Ia menjawab, apa yang kamu benci, janganlah lakukan itu kepada orang lain. Itulah keseluruhan hukum itu dan yang selebihnya adalah penjelasannya. Philo, seorang Yahudi yang hebat dari Alexandria, berkata, apa yang tidak ingin engkau derita, janganlah lakukan kepada orang lain. Sokrates, seorang orator Yunani, berkata, hal-hal yang membuat engkau marah ketika orang lain melakukannya terhadap engkau, janganlah lakukan itu terhadap orang lain. Salah satu dari asas golongan Stoa ialah apa yang tidak engkau kehendaki dilakukan kepada engkau, janganlah lakukan itu terhadap orang lain. Dan ketika Confucius ditanya, adakah satu kata yang boleh berfungsi sebagai suatu aturan praktis bagi seseorang? Ia menjawab, bukankah timbal balik kata yang tepat untuk itu? Apa yang tidak kamu kehendaki orang lain lakukan kepadamu, janganlah lakukan hal itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, semua bentuk ini adalah negatif. Tidaklah terlalu sulit untuk menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ingin orang lakukan terhadap kita. Tetapi lain halnya kalau inisiatif untuk melakukan sesuatu itu adalah positif, berasal dari kita sendiri, maka hakikat dari kelakuan Kristen bahwa ia bukannya berhenti dari melakukan hal-hal yang buruk, tetapi justru dengan aktif melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga dalam perikop kita ini adalah cakupan mengasihi musuh juga sesama. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Satu kali pengkhotbah D.L. Moody menuju sebuah gedung di Chicago untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Saat memasuki gedung tersebut, tiba-tiba 3 orang pria mendatangi Moody, memepetnya hingga terpojok di sudut ruangan dan mengancam akan menghabisinya. Ketika nyawanya terancam itulah Moody berkata, "Sobat, berikan aku kesempatan berdoa dulu, boleh?" Para pengancam itu ternyata benar memberikan dia kesempatan.
Saat itulah Moody berdoa. Apa yang dia doakan? Ia berdoa untuk mereka bertiga, berdoa dengan tulus dan jujur. Hingga ketiga pria itu pun meninggalkannya sendiri. Perintah Yesus dalam ayat 28 benar-benar dilakukan Moody. Mungkin jika kita ada di posisinya, yang kita lakukan adalah berusaha lari atau mencari bantuan. Atau jika pun diberi kesempatan berdoa, maka mungkin kita akan berdoa agar Tuhan menolong kita. Tetapi perintah Tuhan adalah agar kita minta Tuhan memberkati orang yang mengutuk kita dan mendoakan mereka yang mencaci kita. Mencaci dalam bahasa aslinya adalah epereazo, yang berarti mengancam, menyiksa atau memfitnah. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Pernahkah saudara mendengar seseorang mengatakan, jika kamu dilempar batu, balas lempar dia dengan pisang? Ya, kalau ada warung yang dekat yang menjual pisang, kebetulan deh ya, kita bisa lempar dia dengan pisang. Tapi kenyataan, batulah yang sangat dekat dengan kaki kita, sehingga orang dengan tindakan refleks akan membalas batu dengan lemparan batu juga. Yang hendak dikatakan di situ adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, kelembutan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesus berkata bahwa berbuat baik kepada orang yang baik pada kita itu adalah hal biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu pun tidaklah istimewa. Meminjami seseorang karena tahu ia akan mengembalikannya lagi, itu bahkan tidak membedakan kita dengan orang jahat. Karena itu, jika kita berkata diri kita adalah anak Tuhan, jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus berbeda. Mendoakan orang yang memfitnah kita, yang memojokkan kita dan yang mengancam kita memang tidaklah mudah. Tentu ketika kita terancam, kita harus tetap mengambil langkah agar tetap aman, jika memang itu masih memungkinkan. Namun tidak hanya itu, berdoalah juga bagi mereka yang mengancam kita. Ya, berdoalah bagi orang jahat pada kita adalah cara pertahanan yang terbaik. Karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Berdoa bagi orang jahat pada kita membedakan orang Kristen dengan orang dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia dan kepada musuh. Orang Kristen akan terhindar dari perbuatan jahat bila mereka memelihara kasih. Sebab kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Kita dapat baca dalam 1 Korintus 13. Dengan demikian, perintah-perintah tersebut di atas sudah dipenuhi. Maka menyusullah kesimpulan, kasih adalah jalan memenuhi hukum Taurat. Kasih kita tetap memerlukan pengarahan oleh perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan dan peran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itulah yang mengendalikan perbuatan kita. Namun tujuan kehadirannya ialah supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ini berarti dalam mengasihi sesama kita yang menjadi kaidah ialah perintah-perintah Tuhan.
Begitu pula bahwa dalam memenuhi perintah-perintah Tuhan, kita tidak boleh melupakan bahwa yang merupakan makna semua perintah itu adalah kasih. Kasih itu adalah hukum. Artinya keharusan, kewajiban. Orang percaya tidak bebas berbuat seenaknya, bersikap egois, dan berbuat jahat terhadap sesamanya manusia. Hukum itu adalah kasih. Pelaksanaannya bukan karena takut akan sanksi, bukan juga karena mengharap pahala. Pelaksanaannya tidak menciptakan sikap eksklusif atau hanya aku dan kelompokku yang berhak menerima kasih Allah, tetapi inklusif. Kasih itu kupancarkan kepada semua orang, sebab kasih tetap menjadi sikap dasar karakteristik orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari Allah. Oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita sudah mengalami kasih, mengalami pengampunan, dan mengalami damai sejahtera, serta pertolongan Tuhanlah yang wajib menolong orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Kasih bukanlah suatu teori yang diberi isapan jempol, tetapi realitasnya konkret dalam hidup sehari-hari terhadap Allah secara vertikal dan sesama manusia secara horizontal. Rumusan kasih tak perlu ada konklusi, tapi yang paling penting adalah praksisnya, perbuatannya, sehingga tidak berlaku ungkapan omong doang, atau lip service, atau NATO, no action, talk only. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari lakukan kebaikan setiap hari. Mari kita mengasihi sesama kita dan bahkan musuh kita. Kiranya nyanyian pujian dan firman Tuhan hari ini menjadi rema dan berkat bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah mengajar kami untuk mengasihi musuh kami, membalas kejahatan dengan kebaikan. Pertolongan daripada Roh Kudus kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi sahabat bagi banyak orang dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, di dalam Kristus, berkati saudara pendengar pada saat ini, berilah mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan juga rezeki. Dan masih banyak hal-hal yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Tuhan pakai mereka menjadi berkat-Mu dan mengasihi banyak saudara, bahkan mengampuni musuh. Terima kasih Tuhan. Berkati kami untuk melanjutkan kehidupan kami pada hari ke depan. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.